tidak ada basic di dunia pertanian. Berarti sama sekali nggak ada ya Mas ya? Tidak ada basic di dunia pertanian. Berarti ini uji coba ya Pak? Coba. Ini tanaman keberapa Pak ini? Pertama, dari pertama kali ini saya menanam ini. Ini Pak? Iya. Tanpa basic pertanian? Tanpa itu, percaya sama buku sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita berada di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saat ini kita bersama dengan rekan seniman pertanian yang kebetulan Mas Dida ini juga merupakan anggota seniman pertanian jilid 2 atau jilid 3 Mas? Jilid 2 Mas. Jilid 2 ya? Iya. Jilid 2 yang kebetulan keluarganya itu tidak memiliki basic pertanian atau latar belakang di dunia pertanian, tapi saat ini menghijrahkan keluarga ya Pak ya istilahnya, menghijrahkan keluarga ke bidang pertanian, mungkin seperti itu. Ya mungkin untuk lebih lengkapnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dida. Saya merupakan anak pertama dari Pak Iwan. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Ya, Mas Dida, luar biasa. Kemudian? Perkenalkan, nama saya Bapak Iwan. Kebetulan saya bapak dari Mas Dida. Anak pertama ya Pak? Anak pertama. Ya. Kalau Bapak sendiri, berapa anaknya berapa gitu? Saya mempunyai anak 4 bersaudara. Iya. Yang anak pertama Mas Dida ini, yang kedua Adinanta, yang berprofesi sebagai pembalap Asia. Wah, Insya Allah pembalap Asia ya Pak ya? Ya betul betul. Ya luar biasa. Yang ketiga masih SMA, kebetulan juga nggak mau sekolah di Magetan, Iya. sekolah di Jogja di Al Azhar. Di Al Azhar. Tapi juga mempunyai keinginan juga ini nanti kalau kuliah pengen masuk ke Pertanian. Wah, luar biasa. Terus yang nomor 4 sementara masih kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ya. Tapi sudah ada bibit-bibit untuk ke pertaniannya ya Pak ya? Yang jelas kayaknya suka main di kebun semua. Ya luar biasa. Ya. Saya lihat kan tadi sangat-sangat luar biasa ya Pak, dari istilahnya lahan yang sangat luas, kemudian keharmonisan keluarga dan ngumpul barengnya itu kan saya lihat tadi di sana ada stand khusus untuk kumpul-kumpul keluarga gitu ya Pak ya. Ya. Iya luar biasa. Tapi kalau boleh tahu Pak, untuk sebelum ke pertanian ini dari Pak Iwan sekeluarga itu untuk bidang yang dikelolanya apa Pak? Jadi saya saat ini pada bidang kuliner. Oh oke. Terus ada semacam franchise swalayan, Swalayan. Indomaret itu. Iya. Cuma kan saya nggak bisa terjun langsung. Iya. Jadi ya mungkin dari pertanian ini saya bisa istilahnya terjun langsung, iya, bisa betul. mengelola sendiri, Bisa menikmati gitu ya. Ya, betul. Karena istilahnya kalau di pertanian itu kita akan menjadi tentram gitu ya, Pak ya hatinya. Iya, betul. Nah, awal mula untuk ke pertaniannya itu gimana Pak dulu ceritanya gitu? Jadi dulu itu kan saya punya tanaman jati yang ditanamkan orang tua saya, usianya kira-kira sudah 20 tahun. Jadinya 20 tahun Pak ya? Ya. Terus saya coba, saya potong, mau saya jual kok harganya murah sekali. Akhirnya kalau ini nanti saya terus-teruskan pelihara seperti ini kan nggak ada peningkatan dari segi income ya Pak ya? Betul. Akhirnya saya potong semua. Yang lokasinya yang saya potongi kira-kira ya 5 hektar. Sekitar 5 hektar ya Pak ya ini. Terus dari situ saya coba untuk menanami buah-buahan. Buah-buahan. Saat ini kelihatannya untuk buah-buahan kok prospek luar biasa ya Pak ya. Kalau boleh tahu untuk buah-buahnya itu buah apa Pak? Yang saya tanam saat ini kelengkeng, durian sama alpukat. Berarti dari ketiga buah tersebut satu lahan dengan cabai ini Pak ya? Ya yang sudah saya tumpang sari dengan cabai baru 1 petak lah. 1 petak aja petak, ya? Ya, yang lain menyusul cabai juga. Dari Iya, betul. sini nanti kalau kelihatannya cabai
berhasil ya insya Allah baru saya kembangkan untuk lahan-lahan lainnya. Wah, luar biasa, betul-betul. Berarti kan dari awalnya itu memiliki lahan yang awalnya itu jati, ternyata tidak begitu produktif ya Pak ya untuk dari segi income. Kemudian dari Pak Iwan sendiri itu memutuskan untuk memotong itu karena nggak ada income yang besar, kemudian mengganti dengan tanaman-tanaman buah ya Pak ya. Itu juga pohon kan kita juga melestarikan hutan juga ya Pak ya. Betul sekali. Nah, itu awalnya memiliki ketertarikan ke ini kan termasuk tanaman sayur Pak ini ya. Nah tadi kan perkebunan ya Pak ya. Ini kok ke pertanian itu gimana dulu awalnya? Jadi gini, kan setelah saya tanami buah-buahan kan masih ada jarak space gitu ya, yang luas. Kan mikir saya kan di perkebunan kalau di seriusi kan juga nggak sedikit biayanya. Betul, kosnya itu ya Pak ya, betul. Terus saya pikir-pikir ini apa ya buat nambah penghasilan saya biar nanti tanaman buah-buahan saya itu bisa maksimal gitu ya, betul. Apalagi kan sekarang tanam nggak langsung besok panen ya Pak ya, betul. 5 tahunan jaraknya gitu. Betul. Terus saya sharing dengan keluarga, apalagi dengan anak saya yang pertama ini, saya cari sering komunikasi, terus akhirnya kok ketemu minat untuk cabai. Tapi pada saat itu ya nggak langsung saya Oh iya. Terus saya suruh cari informasi gitu ya, informasi bagaimana tentang cabai itu. Kok kebetulan ketemu di sniper ini. Oke, luar biasa. Ya, terus akhirnya ya ini saya wujudkan ini. Iya. Berarti yang lihat sniper dulu, maksudnya yang tertarik ke sniper itu dari Mas Didanya gitu. Betul, yang tahu informasi pertama dari anak saya. Dari Mas Didanya. Oh, mungkin boleh cerita dari Mas Didanya dulu. Ya, melanjutkan dari cerita ayah tadi. Saya sendiri tidak ada basic di dunia pertanian. Berarti sama sekali nggak ada ya Mas ya? Tidak ada basic di dunia pertanian Mas. Saya cari informasi-informasi tentang pertanian ini di sosial media. Saya filter semua informasi yang masuk. Saya riset lah, saya lihat-lihat. Sampai akhirnya saya ketemu dan memutuskan untuk ini sniper aja. Iya, betul. Tertambah di sniper aja gitu, udah cocok gitu ya Mas ya. Hatinya tertambah di sniper ya. Tapi mungkin juga pasti ada banyak kemungkinan ya Mas. Kita kan juga tahu di sosial media, terutama di YouTube, Facebook itu kan juga banyak banget Mas. Pelatihan-pelatihan, kemudian YouTube tentang edukasi pertanian ya Pak ya. Tapi kenapa alasannya kok kecantol di sniper ini Mas bagi seorang pemula seperti jenengan gitu? Gimana? Saya melihat hasil tanaman-tanamannya yang didokumentasikan oleh sniper, kok saya yakin gitu loh Mas. Apalagi di sniper itu nggak cuman jual buku ya Mas, istilahnya. Kayak ikut masuk di grup WhatsApp, kita ada komunitasnya, ada keluarganya lah. Nggak merasa sendirian ya Mas ya? Nggak merasa sendirian, dan itu salah satu alasan saya buat bertekad udahlah saya sama sniper aja. Cocok banget karena sniper gitu ya. Betul. Nah, terutama kan di Jawa Timur ini juga banyak sekali ya Mas ya Pak ya anggota sniper itu. Cuman kalau di plat AE mungkin kan agak mencar-mencar gitu ya. Tapi pernah nggak Pak untuk yang plat AE ini silaturahmi dari Pak Iwan atau Mas Dida gitu ke rekan sniper? Saya ke sniper kebetulan ke tempatnya Pak Andreas Wiji. Oh, Pak Andreas Wiji yang di sini Ngawi itu ya Pak ya? Betul. Jadi sebelum saya menanam dan sudah saya menanam sudah ke sana. Sebelum menanam ini? Ya, ke sana dulu. Oh, ke sana dulu. Oke. Itu ceritanya gimana Pak kalau boleh kita kulik itu? Ya, nggak bisa diucap. Karena perjalanan dari rumah sampai ke tempatnya Pak Andreas Wiji kan kebetulan juga banyak pertanian cabai. Iya. Tapi kok setelah sampai di tempatnya Pak Wiji kok beda sendiri, beda. Nggak ada menemukan tanaman yang mungkin sama dengan yang kita tanam sekarang ini ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kita nggak maksud merendahkan ya Pak ya, tapi kan memang dalam perjalanan kita juga mengamati di situ pemandangan ternyata tanaman-tanaman cabai di sepanjang jalan itu kurang ada yang bagus gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin ada satu dua yang bagus, cuman mayoritas kurang bagus gitu. Betul. Iya, kalau boleh saya sedikit cerita ya Pak ya. Kemarin waktu saya ke Temanggung terutama ya, itu ke lereng Sindoro dan Sumbing, itu memang sekeliling jalan raya terutama ya Pak. Itu tanaman kita cari itu hampir nggak ada yang hijau. Gitu nggih. Iya, rata-rata itu kuning, Pak. Gemini itu ya. Iya, Gemini itu. Nah, saya juga tidak dapat menyimpulkan apapun ya, mungkin dari perawatan atau mungkin dari benih kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi itu juga bisa menjadi pengalaman bahwa
nggak semua tanaman cabai itu bagus gitu. Nah, pasti ada tips atau trik khusus agar terhindar dari Gemini kan seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi dari Mas Dida dan Pak Iwan ini keliling ke ini Pat Ail ya Pak ya, sampai muter-muter ya, belum menemukan, akhirnya sampai ke tempat Pak Wiji. Pak Wiji anggota sniper juga. Anggota sniper juga. Nah, itu kesan pertamanya gimana Pak itu? Setelah tahu tanamannya Pak Wiji ya, di jalan itu belum sampai rumah aja udah ambisi aja. Karena udah yakin, yakin. Iya betul. Yang dibahas di mobil tuh, ayo tentang lekas ya gitu. Ya. Betul. Karena tanamannya Pak Wiji itu kan juga nggak 1000-2000 batang ya Pak ya. Itu yang berapa? Saya kunjungi satu tempat itu aja kalau nggak keli itu ada 30.000 itu Mas. 30.000, padahal satu tempat ya. Tempat. Ini juga masih pengolahan lahan lagi gitu ya. Iya, kayaknya Pak Andreas Wiji ini untuk lahannya lebih dari 5 hektar mungkin ya. Mungkin lebih. Untuk yang ditanami itu. Kan ada beberapa varietas juga antara CMB dan CMK dan rawit gitu ya. Ya luar biasa. Berarti dari situ termotivasi banget. Sebelum sampai rumah aja itu udah ya luar biasa. Berarti mulai dari situ, dari informasi seniman pertanian dari Mas Dida, dikonfirmasi ke lahan Pak Wiji, ternyata memang betul-betul bagus dan akhirnya diaplikasikan di lahan ini. Kalau boleh tahu ini daerah mana Pak ini? Di sini Kecamatan Parang, tepatnya di Desa Taman Arum. Taman Arum. Iya betul. Ya, betul. Jalan menuju ke Tawangmangu ke Sarangan ya Pak ya? Atau Magetan Selatan. Oh, Magetan Selatan ya. Magetan Selatan. Oh iya. Untuk luas lahan ini kalau boleh tahu berapa Pak untuk total keseluruhan mungkin? Kalau lahan saya, maksudnya yang udah ada tanaman? Yang udah ada tanamannya mungkin Pak, yang udah di duren, alpukat dan sebagainya dan total cabenya. Yang sudah saya kebunkan sekitar 5 hektar. 5 hektar ya? Iya. Berarti ini uji coba ya Pak? Uji coba. Ini tanaman keberapa Pak ini? Pertama. Baru pertama kali ini saya menanam ini. Ini Pak? Iya. Tanpa basic pertanian? Tanpa. Jadi ya itu percaya sama buku sakti. Coba gimana Pak, nggak kaget pemirsa, dalam artian memang benar-benar tanam perdana, ya kan, tanpa basic sama sekali di bidang pertanian, betul. Tapi untuk tanamannya ini seperti maestro ini. Kayaknya Mas Daniel sebentar lagi tersaingi ini. Iya seperti itu. Ini untuk bibitnya pakai apa Pak ini rawitnya? Bibitnya pakai Ori 212. Oh, Ori 212 ya. Ini berapa HST? Ini 80 HST. 80 HST ya. Wah, berarti dulu pas masa vegetatif mungkin kan baru pertama nanam ya Pak ya. Itu kayak bayam impor semua Pak itu. Wah, sampai waktu saya pruning itu eman-eman apa dikeripik aja. Keripik daun cabai ya. Iya kan, karena daunnya itu lebat-lebat, lebar-lebar gitu ya Mas. Jadi tanaman alpukat saya aja kalah sama daun cabai ini. Masa Pak? Iya betul. Wah, iya berarti memang dari segi nutrisi, kemudian perawatan itu juga rutin gitu ya Pak ya. Berarti kalau kita boleh mengatakan lahan ini itu tumpang sari dengan buah-buahan ya Pak ya. Iya, kemarin kita juga ngubungi Mas Dida juga, katanya lahan saya tumpang sari Mas, dengan apa aja Mas? Dengan kelengkeng, dengan alpukat, dengan durian. Nah, kita bingung juga gitu. Tapi ternyata memang betul ya Pak ya. Bahkan tumpang sari dengan jati. Iya, luar biasa. Berarti memang nggak menutup kemungkinan bagi seorang pemula untuk memulai di bidang pertanian gitu. Nah, apalagi kalau pemula itu kan kita juga harus memiliki guru yang jelas, keilmuan yang jelas gitu loh. Ya memang sangat banyak gitu keilmuan-keilmuan, katakanlah buku-buku pertanian di perpustakaan banyak ya Mas ya. Ya, tapi mereka itu cuman ya istilahnya mendefinisikan saja. Nah, perbedaan dengan buku sakti ini ya Mas ya, itu kan mungkin dari pengalaman yang dibukukan. Jadi tidak banyak deskripsi di situ, langsung to the point. Wah, kamu pakai ini, nanti dipelajari dulu, nggak bisa nanti tanya saya. Kan seperti itu dari Mas Daniel ya. Nah, itu kan sangat dibutuhkan oleh petani-petani pemula gitu ya. Iya, luar biasa. Nah, Mas Dida kan sekarang ini semester 7 ya Mas ya. Betul. Sedangkan kan tadi dari Pak Iwan menyampaikan bahwa yang mengelola lahan ini Mas Dida gitu. Iya, betul. Itu nggak daring kan Mas kuliahnya, berarti offline kan ya? Offline. Saya kuliah tetap di Jogja. Tetap di Jogja. Nah, itu untuk ngaturnya gimana Mas itu? Saya
Ya, PP Mas. PP. Jadi, setiap minggu saya kuliah di hari Rabu sampai Jumat. Heeh. Ya, saya Rabu pagi berangkat ke Jogja, nanti Jumat sore saya pulang ke Magetan lagi. Pulang ke Magetan langsung handle ke pertanian ini. Lagi, iya. Iya betul betul bro. Berarti itu untuk berarti kan itu LDR Mas dengan lahannya itu istilahnya Iya, ya, LDR. long distance relationship gitu ya. Nah itu untuk mengelola SDM-nya itu pripun Mas? Untuk mengelola SDM ya, saya untuk aplikasi SOP seperti itu saya kirim di grup WhatsApp. Oh ada grup WhatsApp Iya, untuk petani-petaninya ini yang garap ini ya Mas ya? Yang pekerja-pekerjanya dan saya ayah ada di satu grup WhatsApp yang sama. Saya handle SOP-nya, saya catat di WhatsApp, saya kirimkan seperti itu. Dan untuk selama saya tinggal yang mengamati, mengawasi ya ayah. Oh tapi nanti gitu. saya balik lagi juga saya ada di sini. Oh betul betul betul. Berarti katakanlah ada SOP mingguan gitu yang Mas Ida buat gitu ya. Mingguan nanti apa aja yang dirawat gitu ya Mas Ida. Dan nanti Jumat sore ditinggal maksudnya ke sini untuk ngelola. Kemudian nanti sebelum Rabu itu nanti udah dititipi gitu ya. Betul. Wah luar biasa betul. Nah itu kalau ada kendala terus gimana Mas itu? Kalau ada kendala biasanya ayah atau mungkin pekerja itu mengirimkan melaporkan Oh ke saya. moto gitu ya. Terus saya apa ya? Saya Forward ke Mas Om Daniel. Oh diteruskan ke Mas Ya, Daniel. Om Daniel. Ini kira-kira kenapa Mas Daniel Ya, gitu ya. betul. Terus akhirnya diberikan solusi gitu ya Mas ya. Diberikan Selalu solusi. diberikan. Betul. Nah ini kesesuaian dari SOP berapa persen Mas Ida? Sampai dengan usia 80 HST ini 100%. 100%. Iya. Berarti amunisi dari pengolahan lahan sampai 80 HST ini 100% full SOP. Full SOP. Menggunakan kohi atau tidak Mas? Ini kan Tidak. Oh enggak Mas ya? Tidak sama sekali tidak menggunakan kohi Mas. Oh, tapi komposnya mungkin dari daun jati yang udah membusuk itu ya Mas ya? Ya, Dulu-dulunya ya. Tapi untuk kotoran hewan sama sekali tidak pakai ya Mas ya? Tidak pakai Mas. Ini kan kita lihat juga untuk ketinggian gulutan Mas. Ini kan kita duduk aja segini Mas ya. Berarti ini ada 50 sentian Mas ini. Ada Mas, 50 cm. Semuanya rata ya Pak ya? Rata 50 cm berarti menggunakan. Nah untuk maksudnya untuk amunisi andalan kita Mas. Kita kan berada di musim hujan sekarang ini. Nah itu untuk amunisi yang dimasukkan apa aja Mas kalau boleh tahu? Amunisi yang dimasukkan kalsium sih Mas. Kalsium, kalium. Terus kita juga pakai nutrisi buat daunnya pakai Premino. Oh, Premino. Terus ada Agrovalkan juga. Agrovalkan di spray juga ya. Lalu untuk kocornya buat antisipasi layu ya, Trigo Sniper Mas. Trigo Sniper juga. Nah, kita kan juga menyarankan juga di grup ya Mas untuk agar daun lebih kuat, kemudian buah lebih kuat itu kan juga kita memakai cover WP juga. Itu apakah pakai juga Mas? Pakai juga Mas. Ya. Kalau untuk asam humatnya kan mesti kita menyarankan untuk asam humat ya Mas ya. Asam humat saya pakai Impresol. Impresol ya. Wah berarti 5 andalan kita antara Trigo Sniper, Premino, Agrovalkan, kemudian cover WP dan Impresol itu masuk semua ya Mas ya. Dengan disiplin Mas itu. Disiplin. Berarti kan kalau di buku sakti kan HST ini sampai HST ini kan ada panduannya. Berarti tinggal fotoin, forward ke ini, arahnya gimana gitu. Betul Mas. Itu luar biasa. Berarti memang manajemen waktunya luar biasa Mas ya. Mas kan ini di UGM ya. Saya tahu Pak di UGM itu kan untuk tugas itu kan padat banget Pak. Iya kan? Dan nilai apalagi peternakan ya Mas ya. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol juga Mas, itu fakultas peternakan yang apa Mas, yang bahasa Inggris itu? Oh saya kelas internasional Mas. Kelas internasional? Iya. Oh IUB. Iya, betul. Luar biasa. Untuk masuknya dari Rabu sampai Jumat ya Mas itu milih SKS gitu ya Mas ya dulu? Milih SKS. Iya, karena mempertimbangkan pertanian juga ya Mas ya, betul. Ada tanggung jawab begitu ya, ada tanggung jawab. Betul. Nah, semester 7 ini kan kalau saya semester 7 juga Mas saya dulu waktu ininya apa namanya KKN-nya. Tapi UGM udah KKN Mas ini. UGM di 1 tahun itu ada 4 periode Mas. Kebetulan saya di periode 2 kemarin ada
MBKM di Jepang. Oh. Jadi saya nggak bisa mengikuti di periode 2. Rencana saya di periode 4 ini ada tahun ini saya KKN. Saya juga milih di Pelawasan yang dekat-dekat aja Mas. Oh, karena memiliki tanggung jawab tadi ya Mas ya, betul. mengelola pertanian. Ya betul, berarti dari segi manajerial itu. Nah, kita juga harus memberikan catatan bahwa ternyata yang membuat cabai itu berhasil salah satunya adalah kedisiplinan ya Mas ya. Betul Mas. Betul, kolaborasi antara pekerjanya, kemudian dari manajerialnya dan juga dari segala aspek istilahnya kan seperti itu ya Mas ya. Berarti untuk kocor itu juga rutin Mas ya. Rutin. Nah ini kan kita lihat di sini pakai drip ya Mas ya untuk ini apa enggak dikocor airnya Mas mungkin? Pertimbangan pakai drip itu karena di sini air agak susah ya Mas. Oh Daerah gitu. kering, betul. Jadi sebisa mungkin efisien di irigasi tanaman-tanaman ini semua. Sumber airnya dari? Sumber airnya masih dari PDAM. Oh, dari ini, Mas. PDAM. Iya. Wah berarti kosnya luar biasa ini ya. Untuk per bulan berapa Pak ini Pak? Kalau untuk cabai saja paling 400 ribuan lah Mas. 400 ribuan ya. Apa nggak antri gitu? Biasanya PDAM kan antri gitu Pak. Ya kebetulan Malam di desa saya ini kan penduduknya sedikit, jadi volume debit air masih melimpah. Masih melimpah ya, berarti dimanfaatkan untuk Pertanian ini. irigasi pertanian gitu ya, betul. Nah, kalau dari Mas Dida sendiri harapan kedepannya gitu apa Mas? Maksudnya kan di sini kan juga menyerap banyak sekali tenaga kerja gitu Mas Dida. Betul Mas. Ya harapan saya dengan saya mencoba menggunakan irigasi seperti ini, saya tanam cabai seperti ini ya, orang-orang di sekitar sini bisa tanam sih Mas. Memberikan contoh gitu ya Mas ya, betul. Bahwa Di daerah kering, di daerah kering pun tetap kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu ya Mas Dida ya. Betul. Nah ini kan kita juga lihat di sini ya teman-teman, untuk tanamannya itu sama sekali tidak ada virus Gemini untuk saat ini ya Mas ya. Betul, Mas. Alhamdulillah. Dari total berapa tanaman Pak ini kalau boleh tahu? 7.000-an Mas. 7.000 ya Mas ya. Berarti berapa lubang tanam Mas ini? Mas Kurang Dida? lebih 3.500-an Mas. Berarti satu lubang 2 tanaman Mas Dida? Betul, satu lubang 2 tanaman. Wah luar biasa. Di lahan yang menengah ini sekitar berapa Mas? Berapa mdpl? 300 sampai 350 mdpl Mas. Iya berarti menengah, yang kita tahu di lereng, istilahnya lereng gunung itu kan juga ya lembab ya Pak, lumayan lembab ya Pak ya. Tapi ternyata dengan sistem satu lubang 2 tanaman masih sangat efektif. Betul, Mas. Gitu. Nah tadi kan menjelaskan ya Pak Iwan ya dan Mas Dida tadi bahwa dulunya itu nggak aktif di pertanian, bahkan di luar pertanian ya, tapi sekarang ini ada keinginan untuk bergabung ke pertanian. Itu atau setiap anak itu memiliki pandangan sendiri gitu Pak? Jadi setahu saya juga nggak pernah memaksa. Oh, nggak pernah memaksa ya? Iya, nggak pernah. Kok minat langsung apa sering mengunjungi saya ke kebun ini, akhirnya mereka kok ya pengen menjadi petani juga. Malah anak saya yang sekarang masih duduk di SMA ini udah berambisi nanti saya lulus pokoknya kuliah ya menjadi sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Mengikuti jejak. Luar biasa, betul. Kalau dari istri sendiri Pak itu juga sering ke kebun mungkin? Ya kalau istri 2 minggu sekali pokoknya mesti ke sini. Tapi ada ketertarikan luar biasa di pertanian ya Pak ya? Malah ini udah saya tiap hari ditagih pengen suruh bikinkan greenhouse. Punya greenhouse melon, buah-buahan juga Mas ini Mas. Iya luar biasa. Karena kan sayuran udah punya, buah tahunan juga udah punya gitu ya Pak ya. Ini kan kita juga perlu greenhouse gitu Pak untuk melon gitu. Ya berarti dari anak pertama itu dari Mas Dida sendiri ada nah ini di peternakan ini mau lanjut di peternakan atau juga mengembangkan pertanian Mas Dida ini? Planning jangka panjangnya peternakan juga, tapi saya juga nggak mau ninggalkan kayaknya Mas. Oh, tetap berarti kolaboratif gitu ya Mas ya. Untuk di peternakan sendiri Mas itu pengennya itu bidang yang seperti apa Mas Dida? Mungkin saya di unggas, di ayam petelur, tapi saya juga minat untuk sapi breeding Mas, yang umbaran. Jadi sapinya nggak di kandang. Oh bisa kayak gitu? Bisa Mas. Dilepas gitu? Ya dilepas di lahan. Yang penuh rumput gitu ya? Ya. Oh. Lebih menghemat
kos pakan sih sepertinya. Luar biasa, inilah pengalaman dari sarjana pertanian teman-teman semua ya. Berarti memang rencana kedepannya itu sangat-sangat luar biasa ya Pak ya, untuk meluaskan lahan, untuk menanam istilahnya hortikultura, yang nanti bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar. Dan juga dari Mas Dida sendiri pengen membuat inovasi di peternakan tadi ya Mas ya, kemudian juga tidak meninggalkan pertanian. Kalau yang adiknya Mas Dida yang sekarang pembalap ini sudah mulai tertarik kok Mas kayaknya. tapi memang sekarang lagi fokus di pembalap ya Pak ya. Untuk prestasinya kemarin kalau boleh kita spill Pak, Mas siapa tadi? Adinanta. Mas Adinanta. Tahun ini juara 2 Asia. Juara 2 Asia. Sport 600 cc. Sport 600 itu luar biasa. Itu di mana Pak itu lombanya waktu itu? Final kemarin di Thailand. Di Thailand ya. Iya. Keluarga yang luar biasa ya Pak ya. Dan anak yang ketiga dari Mas Hoki ya. Mas Hoki juga pengen melanjutkan sarjana pertanian juga. Betul. Dan yang keempat masih kelas 6 SD ya Pak ya. Tapi pasti ada bibit untuk ke pertanian dan peternakan juga. Iya betul, memang sangat luar biasa dan kolaboratif gitu ya Pak ya, keluarganya. Nah, mungkin ada kesan-kesan Pak selama ini yang dirasakan ketika bergabung dengan seniman pertanian, baik dari Mas Dida ataupun Pak Iwan? Ya, kesan-kesannya ya harapan saya untuk para petani-petani cabai yang ingin bergabung ataupun ingin melihat langsung yang nanti akhirnya bisa semangat lebih mau semangat untuk menanam. Saya apa itu bisa datang kemari. Iya betul. Iya. Harapan kita juga nanti semakin banyak anggota seniman pertanian, terutama di daerah Magetan ya Pak ya. Nanti kita bisa lebih kumpul-kumpul, kita lebih sharing-sharing gitu ya. Iya, karena kalau satu guru itu nanti lebih enak gitu. Kita tidak banyak berdebat, tapi saling menambahkan ilmu gitu ya Pak ya. Iya betul, luar biasa teman-teman dari seorang mahasiswa yang masih semester 7 ya kan Mas ya. Tapi berani untuk mengambil keputusan untuk terjun ke bidang pertanian. Padahal fakultas peternakan, tapi sekarang terjun ke pertanian tanpa basic tanaman perdana seperti ini. Dan Pak Iwan pun juga seorang ayah yang luar biasa menurut saya, karena membebaskan putra-putranya untuk mengeksplor bidang yang disukai gitu, sehingga terjadilah kesinambungan yang akhirnya membuat ekosistem yang luar biasa gitu ya Pak ya. Ya harapan saya kedepannya semakin banyak petani-petani pemula yang hebat juga, agar nanti kita juga bisa saling bermanfaat kepada rekan-rekan atau saudara sekitar kita. Iya betul. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni.